Baik ya, kita lanjut ke query. Saya anggap kalian sudah paham, karena tidak ada yang bilang tidak paham ya. Diam semua berarti sudah paham. Ya, lanjut query. Nah, untuk query kita masuk ke menu create. Ya, ke menu create juga untuk query. Nah, di sini kita pilih query design. Nah, di query ini juga nanti akan muncul yang namanya tabel. Tabel yang sudah ada, yang tersimpan di dalam database tersebut. Nah, yang mau kita tampilkan itu tabel mana? Jangan gitu kan. Kita mau tabel film. Nah, kita mau tabel film yang kita tampilkan. Nah, di sini tabelnya dan di bawah ini ada juga sebuah berbentuk tabel. Ya, berbentuk tabel ini adalah guna untuk data mana yang mau akan kita tampilkan. Di sinilah kita menentukan kriterianya untuk query. Nih, contohnya kita inputkan dulu. Ya, double klik aja untuk menampilkannya di field bawah. Nah, misalnya nih, ini kan show-nya ini terchecklist semua. Ya, artinya berarti kita tunjukkan semua field-nya. Nah, misalnya kita hanya ingin menunjukkan kode peminjam, judul, dan rilis. Ini ID-nya kita unchecklist. Nah, kemudian kita pilih run untuk melihat hasilnya. Ya, pilih run yang tanda seru ini. Kita klik, nah maka akan muncullah hanya kode peminjam, judul, dan rilis tanpa ada ID. Nah, itu dia tadi gunanya query, menampilkan hanya beberapa field aja sesuai dengan keinginan kita, baik field ataupun record. Ya kan? Nah, kita kembali. Kemudian kita misalnya nih, tidak mau menampilkan rilis. Jadi, hanya menampilkan kode peminjam dan judul, kita unchecklist. Ya, kita unchecklist saja. Kemudian kita pilih lagi run. Nah, maka akan muncul dua field, kode peminjam dan judul aja. Rilisnya tidak tampil karena tadi tidak kita tunjukkan. Kembali. Nah, kemudian selain itu, bisa juga dari bentuk kriteria ini kita membuat sebuah perintahnya. Perintah apa yang harus kita lakukan untuk menampilkan, misalnya saya maunya film yang di atas tahun 2007 yang ditampilkan, ya kan? Misalnya kita ketik di bagian kriteria, kemudian masuk ke bagian rilis. Ya kan, kita buat di sini lebih besar 2007. Artinya apa? Yang ditampilkan berarti film-film yang di atas tahun 2007. Nah, kemudian kita tinggal klik run. Nah, maka akan tampil tahun-tahun yang di atas 2007 dari 2008, 2010 dan 2020. Nah, ini untuk query. Nah, kemudian selain itu di query juga ada yang namanya parameters. Ya, parameters ini untuk memasukkan nilai mana yang harus selain menggunakan tadi ya tanda kriteria, kita juga bisa menggunakan parameter ya untuk memilih data mana yang mau kita munculkan. Salah satunya, misalnya kita mau di bagian judul. Ya, ini kita hapus. Di bagian judul.
Oh, ini tetap sebentar ya. 2007 tadi kita simpan ya query-nya ya. Jangan lupa di save query-nya, kita buat sini. Oke, rilis. Nah, kemudian kita buat query baru lagi. Nah, untuk parameters kita buat di kriteria. Di sini kita buat misalnya perintahnya, ya kan? Terserah ya. Bisa input judul, ya. Kemudian kita pilih ataupun kita klik parameters yang ada pada menu query design. Nah, yang mau kita tampilkan itu adalah judul yang akan kita tentukan, judul apa yang harus tampil. Nah, kemudian data tipenya harus disesuaikan dengan yang ada pada tabel, yaitu short text. Kemudian pilih OK. Nah, ketika kita pilih run, maka otomatis dia akan menampilkan judul apa yang harus kita tampilkan. Misalnya kita mau menampilkan yang meminjam judul ada apa dengan, ya. Kita mau menampilkan judul yang meminjam buku, meminjam film judul ini ada berapa orang. Misalnya seperti itu, ya. Kita ketikkan judulnya. Nah, jadi tampil ya bahwasanya yang meminjam judul ada apa dengan cinta itu ada 2 orang. Ya, karena kodenya berbeda, berarti 2 orang yang meminjam film judul yang sama. Nah, itulah dia guna query untuk yang parameters. Dia menentukan ataupun memilih, menyeleksi sesuai dengan ketentuan yang telah kita buat. Ya, hampir sama juga tadi sama yang kriteria yang untuk angka, ya kan? Cuma ini dia query yang di angka pun dia juga bisa kita buatkan sebagai query. Ya, namun untuk yang di angka bisa dibuat di query ininya ya. Bisa buat di query di bawahnya. Kriterianya langsung kita buat rumusnya ya ataupun perintahnya. Nah, kalau untuk judul kan tidak mungkin kita di sini buat judulnya judul apa gitu kan. Nah, jadi kita gunakan sebuah parameters untuk menampilkan nilainya. Ya, tadi judulnya. Oke, ini untuk query sampai sini bisa dipahami. Sudah menginputkan, membuat tabel, menginputkan data, kemudian sudah merelasi data. Setelah itu sudah kita membuat query-nya bisa dipahamin atau masih kurang jelas.
Jelas sampai di sini? Kurang paham? Di mana yang kurang pahamnya di mana? Atau jelas semuanya? Mudah sekali. Ini masih ada nih yang nggak buka kameranya ya. Paham semua ini berarti ya? Bu, masih Ya. kurang paham, Bu, di bagian query-nya, Bu. Di bagian query. Iya. Mulai dari mananya kurang paham, Suci? Tadi saya terlambat masuk, susah sinyalnya, jadi kurang ini dari awal, Bu. Yang query yang di awalnya kurang dapat. Mulai dari awal berarti nih query-nya? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu ini kita close ya. Biar dia tidak ada sama, kita delete aja. Nah, jadi setelah relasi, kita mau mengquerykan, menyeleksi data. Data yang mau ditampilkan secara difilter ya, secara kita pilih. Nah, tadi untuk perintah query itu, kita masuk ke menu create, ya. Kemudian pilih ribbon query design. Nah, nanti di sini dia akan muncul tabelnya ya. Yang mau kita querykan itu tabel yang mana? Di sini contohnya tabel film. Nah, tabel film mau kita querykan. Nah, untuk mengquerykannya ya, itu ada perintah di bagian tabel yang bawah. Inilah perintah-perintah untuk menyeleksi data tersebut. Data apa yang mana aja yang harus ditampilkan. Nah, untuk itu kita letakkan field yang ada pada tabel ke dalam tabel yang di bawah. Tinggal double klik aja ya. Double klik. Nih, salah. Ya, di sini juga sudah ada. Nah, 4. Nah, kemudian contohnya nih tadi ya Suci, kita mau menampilkan hanya 3 field aja. Contoh kita tidak mau menampilkan judul. Kita unchecklist judul. Kemudian kita pilih klik run. Pada query desainnya kita klik run, maka akan muncul ID kode peminjam rilis tanpa judul filmnya. Nah, itu salah satu cara yang mudah. Ya, kemudian ada lagi cara yang lain, contohnya tadi di bagian tahun. Ya, di bagian tahun kita ingin menampilkan tahun yang di atas 2007. Kita buat tanda sini, lebih besar 2007. Ya, artinya apa? Kita tampilkan yang di atas 2007. Nah,
Kemudian kita pilih lagi run, maka akan tampil data yang ada itu 2007, di atas 2007 ada 4. 1, 4, 6 ya. 3 data lagi berarti dia di bawah 2007. Ya, hanya ada 4. 4 yang di atas 2007. Kemudian kita ingin menyimpannya nih. Nah, menyimpannya klik kanan aja, klik kanan pada query ininya, ya tab query-nya, tab query satunya, kemudian di save, kita ganti namanya untuk mempermudah kita mencari data nantinya, ya kan? Misalnya diminta oleh orang yang ingin melihat atau baik itu manajer atau siapapun, nah itu bisa kita temukan dengan mudah di sini. Berarti hanya untuk tahun, nih ya. Nah, kemudian kita mau membuat query lagi, ya, membuat query lagi dengan menggunakan perintah parameters, ya. Kita tetap masuk ke dalam menu create, kemudian kita pilih query design, ya, kita tampilkan tabelnya, tabel film. Bisa langsung kamu double klik di sini, ya. Bisa juga pilih panah. Nah, di sini untuk parameters kita contohkan adalah judul, ya. Bisa judul, bisa juga di kode peminjam. Tapi di sini judul aja yang kita contohkan. Nah, kita buat perintahnya di kriteria, ya. Buat dulu perintah di kriteria dengan menggunakan kurung siku, ya, kurung siku. Kita buat di sini judul. Nah, setelah itu baru kita masuk ataupun melakukan di perintah parameters, ya, yang ada pada di menu query design, nih parameters. Nah, kita klik aja. Parameter apa yang mau kita tampilkan, yaitu parameter judul dengan tipe data short text. Kenapa short text? Karena kita menyesuaikan tipe datanya dengan yang ada pada tabel di film, ya, yang sudah dibuat. Kemudian pilih OK. Setelah itu kita klik run, ya, untuk menampilkan datanya. Nah, di sini langsung diminta judul apa yang mau kamu tampilkan. Misalnya Spider-Man. Nah, kita klik OK. Nah, maka akan muncul 2 juga yang meminjam film Spider-Man dengan kode peminjam B1001 dan D3001. Kemudian jangan lupa kita simpan, ya. Klik kanan tabnya, kemudian kita buat key judul. Oke, itu dia untuk query. Suci, Farhana, bisa dipahami? Paham, Bu. Ya, bisa dipahami ya. Ini kalau untuk query sih tergantung apa yang user inginkan ataupun sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh lembaga ataupun orang tertentu ya. Nah, sampai di sini, sampai query ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan lagi sampai sini? Bu, Tika mau tanya, Bu. Ya, siapa? Tika? Atika, Bu. Ya, Iya, Atika. Bu, itu kalau misalnya kita menentukan data tipe itu, Bu, gimana, Bu, yang short text tadi, Bu? Oh, untuk menentukannya.
Iya, Bu. Itu juga sesuai sama si user ya. Sesuai kebutuhan juga ya. Tunggu ya. Ini. Nah, ini contohnya. Ini kan kita sebagai pengguna sekaligus kita aksesnya, ya kan? Nah, contoh untuk kode peminjam. Kenapa Ibu buat short text? Nah, ini tergantung Ibu. Kalau Ibu maunya dia gabungan, ini kan gabungan huruf dan angka, ya kan? Kalau gabungan huruf dan angka, dia kan sudah berarti teks, bukan number lagi. Kalau dia hurufnya tidak ada, baru dia tipe datanya teks. Kalau misalnya Tika mau tipe datanya number, boleh saja. Ya kan? Kode peminjam ini data tipenya number. Nanti yang Tika isi di sini juga dia harus number. Tidak ada hurufnya. B-nya ini hilang, tinggal 1001 aja. Nah, gitu, ya kan? Kemudian untuk nama peminjam. Nama peminjam ini pasti teks. Kalau long text ini biasa dia yang sangat panjang ya, banyak karakternya. Kan dia tidak mungkin number, tidak mungkin dia juga date time untuk nama, tidak mungkin juga dia currency, ini untuk mata uang. Tidak mungkin juga dia auto number untuk nomor urut ya, dan lain sebagainya untuk hyperlink, nggak mungkin dia untuk alamat. Nah, tuh. Kemudian alamat juga short text. Bisa juga kalau mau long text boleh silakan. Ya kan? Kalau terlalu panjang sama kelurahannya sama kecamatannya dan sebagainya. Ya kan? Kemudian untuk nomor telepon kan berbentuk angka. Kenapa digunakan short text? Nah, coba sini kita lihat ya. Nomor telepon itu kan dia ada 08 bla 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 bla, yang dibaca itu kan kosongnya ini kan nggak dibaca kan kalau nggak ada nilainya kan. Kalau dia untuk angka dia yang dinilai dari 8 ini kan sampai berikutnya. Nah, sedangkan kalau untuk angka itu kan number, ya kan? Nah, number ini nanti kan dia ada yang namanya integer. Ya kan? Integer ini dia gunanya dia untuk tipe data yang berupa angka. Angkanya itu pun ditentukan batasnya. Angkanya ditentukan 255 sampai berapa ribu, lupa Ibu ya, berapa ribu ya, sampai berapa ribu sekian atau berapa juta. Nah, namun untuk si nomor telepon tadi, nah ini angkanya sudah berlebihan dari nilai integer yang sudah ditentukan. Ini sudah berapa nih kalau kita 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada 6. Ada 9. Kalau 9 nolnya berapa itu udah? Miliar ya? Udah miliar. Nah, jadi dia sudah melewati ketentuan dari nilai integer. Makanya itu kita buatlah dia sebagai short text. Berbeda dengan yang ada di sini. Di rilis. Nah, beda dengan yang ada di rilis. Di rilis kita buat number, kenapa? Karena tahun hanya terdiri dari 4 digit kan. Nah, 4 digit hanya tahun 2000-an. Jadi di sini kita menggunakan number. Ya, karena dia cocok. Karena kalau integer ini tadi kan sampai jutaan aja. Ini dia ribuan, sedangkan nomor handphone tadi sampai miliaran. Jadi dia tidak bisa untuk masuk ke data tipe integernya ini ke nomor handphone. Dia masuk bisa ke rilis. Gitu, kode peminjam ini juga bisa teks, bisa number sesuai kita. Yang membuat kode itu apakah number aja atau gabungan huruf dan angka, ya terserah, atau huruf semua boleh. Kalau judul pasti berbentuk teks. Nah, gitu. Atika bisa paham? Paham, Bu. Ya, Makasih ya, Bu. ya.
Sama-sama. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi sudah menginput, membuat tabel, menentukan key. Oke, menentukan key. Oh, ini juga ya. For key tadi mana? Nah, foreke ini juga harus dipahami ya. Foreke ini dia adalah record acuan ya dari tabel film yang akan dihubungkan ke primary key dengan dengan record yang sama ya. Namun dia di tabel peminjam dia sebagai primary key. Jadi dia kalau dia di tabel peminjam sudah sebagai primary key, ya kan? Maka dia di tabel lainnya dengan nama yang sama dia hanya sebagai foreign key. Ya, bukan primary key lagi. Dia hanya sebagai foreign key. Dia sebagai acuan yang akan direlasikan. Nah, itu untuk tabel ya, bentuk dari penentuan data tipenya, kemudian dari key-nya, kemudian ada query-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian form. Nah, menurut kalian form ini gunanya untuk apa sih? Ya, form ini kalian kan ngabsen juga bentuknya form. Ya kan? Kira-kira form ini untuk apa ini? Memudahkan pembacaan data, Bu. Untuk apa? Memudahkan pembacaan data. Untuk kurang jelas. Apa Mona Lisa? Untuk mempermudah membaca data, Bu. Oh, untuk mempermudah membaca data. Ya, selain itu juga untuk menginputkan ya. Salah satunya paling sering itu formnya untuk menginputkan data. Ya, menginputkan data. Kemudian di sini kita juga bisa mengupdate data, mendelete data juga bisa. Itu si yang mempunyai hak akses ya, yang bisa. Kalau tidak ya enggak. Kemudian ini kita mau membuat formnya ya, kita mesti masuk ke dalam menu create ya, kemudian kita pilih sebentar ini tidak jadi enggak ada primary key-nya. Ya, jadi kita masuk ke mana tadi? Create. Nah, kemudian kita pilih formnya. Ya, ini kita close dulu. Ya, yang mau kita buat itu contohnya ya adalah tabel peminjam, kita buat jadi form. Nah, ini tampilannya secara defaultnya, bisa kalian ubah-ubah lagi, yaitu cara mengubahnya dengan mengklik design view. Nah, di sini judulnya bisa kalian tambahkan, ya kan? Contohnya form peminjaman film. Ini gambar juga bisa kalian ubah, ya. Bisa dengan background image ataupun
dengan ini ya, insert image juga bisa, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian di sini ini ada yang namanya, ini kan berbentuk kotak nih ya, ini namanya label ya, label itu ini ada maaf, ada perintahnya label di bagian kontrolnya. Kemudian yang untuk menginputkan datanya itu dinamakan text box. Ya, di text box ini kita bisa mengedit ya, mengedit data yang akan diinputkan. Ini text box. Untuk menampilkan keterangan dari text box-nya itu adalah yang namanya label. Ini bisa kalian ganti yang untuk label, namun yang untuk text box ini tidak boleh diganti karena dia ini adalah nama dari record-nya. Kalau ini adalah nama dari field-nya. Ya, jadi ini boleh kalian ganti untuk menerangkan secara jelas agar lebih bagus lagi ya kan, formnya dimengerti oleh para pengguna. Alamat. Nah, kemudian ini kan terlalu panjang ya. Ini terlalu panjang. Ini bisa kalian geser ke sini. Nah, untuk ruangnya lagi. Kemudian ini bisa kalian perkecil. Kemudian saya mau yang memperkecil ini aja. Kode peminjaman. Bisa. Itu caranya. Susah diklik. Nah, klik kanan, kemudian pilih layout, pilih stack. Nah, ini bisa kalian pindah-pindah, ya kan? Tuh. Dia harus semuanya di stack ya, biar bisa. Susah ini untuk. Nah. Ya, ini bisa kalian ubah alamat mau yang lebih panjang. Tadi untuk ya kode peminjam. Ya, karena dia harus dipisahkan dulu antara yang ini ya. Ini karena dia sudah berbentuk tabel. Jadi dia susah. Nah, ya ini untuk nama agak lebih panjang. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih ya. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini yang di bawah ini adalah subform. Ya, subform itu adalah tampilan query-nya. Ya, tampilan query.
Jika tidak ada query-nya ini juga tidak ditampilkan. Dia hanya berbentuk form biasa ini aja. Kalau kalian mau membuatnya dari awal, ya itu bisa dari form design. Form design ini dia berbentuk kosong. Tinggal kalian inputkan aja ininya ya. Nah, tabel-tabelnya seperti itu. Nah, ini membutuhkan ini lagi, coding lagi, perintah lagi yang ada pada propertiesnya nanti. Jadi untuk mempermudah, langsung masuk ke sini aja, ya, bagian form. Nah, kemudian ini coba kita tampilkan dulu. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ini kan yang ditampilkan berarti hanya satu data. Kita mau nih, kan tadi ada banyak tuh, ada 7 data, ya kan? Ada 7 record. Kita mau ke 7-7-nya tuh ada di sini tertampil. Ini kan satu. Yang keduanya mana? Yang ketiganya mana? Nah, itu kita membutuhkan tambahan tombol lagi. Ya, kita membutuhkan tambahan tombol, yaitu namanya tombolnya button. Ya, button ataupun comment button, tombol perintah. Ini kita klik aja tombol perintahnya, kemudian kita letakkan di tempat yang kosong, sembarang aja, terserah mau di mana. Ya kan, kita letakkan. Ini kita drag ya, kita drag tahan, baru kita buat dia mau bentuk bagaimana, terserah ya. Nah, nanti dia otomatis akan muncul sebuah confirmation ya, sebuah kotak dialog. Nah, muncul seperti ini. Inilah dia perintah-perintah dari tombol-tombol comment button ini. Dari comment button ada record navigation, itu terdiri dari find next, berarti menemukan, ya kan, ingin mencari datanya. Kemudian ada find record, ada go to first record, ada go to last record, ada next record dan previous. Kita mau data selanjutnya berarti kita pilih go to next record. Ya, kemudian kita pilih next. Nah, kita mau ngubah nih nama ininya. Mau boleh bentuk seperti ini ya, bentuk icon, udah langsung next aja. Bisa juga berupa teks. Nah, ini kita ubah menjadi next aja. Nah, kemudian oke, bebas ya, bisa go to next dengan bentuk icon, bisa next dengan teks. Ya, next langsung next finish aja. Nah, mungkin akan muncul nih tombol next-nya. Untuk menjalankannya gimana? Tadi pilih view, kemudian pilih from view. Ya, kita klik tombol next-nya. Nah, maka dia akan berlanjut ke data selanjutnya. Seperti itu. Kemudian kalau datanya sudah habis, dia akan memberitahu. Nah, bahwasanya datanya tidak ada lagi, yang ingin kamu cari tidak ada lagi. Oke. Kalau ada next berarti ada